Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dan dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan di pertemuan ketiga ini. Bapak akan menjelaskan tentang tata krama bahasa. Tata krama bahasa ini ada hubungannya dengan penggunaan paguneman ya ataupun dialog. Mungkin sebelumnya Bapak telah membahas tentang apa itu paguneman di pertemuan sebelumnya. Paguneman yaitu percakapan ya bahasa Sunda, yang mana percakapan bahasa Sunda ini tentu penggunaan bahasa harus diperhatikan, karena bahasa Sunda, kata di bahasa Sunda ya dengan bahasa Indonesia itu sangat berbeda. Jadi bahasa Sunda ini banyak sekali macam-macam penggunaan bahasanya ya. Nah, di sini Bapak akan jelaskan. Jadi di bahasa Sunda ya, tata krama bahasa ini dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan bahasa Loma dan ada yang disebut dengan bahasa lemes. Nah, bahasa lemes ini ada keur sorangan, ada keur batur. Baik, Bapak jelaskan dulu. Bahasa Loma yaitu bahasa yang digunakan kepada teman ya, teman yang sudah akrab. Itu disebut dengan bahasa Loma. Sekali lagi, bahasa Loma ini adalah bahasa yang digunakan untuk sesama teman yang sudah akrab. Ya. Sedangkan bahasa lemes dibagi menjadi dua, ada bahasa kesorangan dan kerbatu. Jadi bahasa lemes ini adalah bahasa yang lembut ya, bahasa yang lembut untuk diri sendiri kesorangan itu, dan untuk orang lain ataupun kerbatu. Mungkin begini ya supaya kalian paham. Contohnya di bahasa Indonesia, kalau kata aku itu berlaku untuk semua orang ya. Misalkan gini, hey, kamu tahu nggak siapa aku? Nah, kamu itu ke siapapun, tahu nggak siapa aku? Aku itu untuk menjelaskan dirinya ke semua orang. Kalau di bahasa Sunda itu beda. Kata aku ya, itu ada tiga. Ada kata urang ya, ada kata abdi, begitu ya. Kata urang itu bahasa Lomanya, kata abdi itu bahasa lemesnya ya. Kata urang dan kata abdi itu artinya sama, aku. Nah, jadi contohnya seperti itu ya. Baik. Nah, di sini ada beberapa contoh ya bahasa. Contoh di sini misalkan bahasa Loma abus. Abus itu masuk ya. Nah, ini cocok sekali digunakan untuk sesama teman yang sudah akrab. Misalkan dengan teman sekelas ya. Contohnya begini. Hayu urang abus ke kelas. Nah, gitu ya. Dalam bahasa Indonesianya, ayo kita masuk ke kelas. Nah, kata ayo masuk ke kelas ini, kata masuk ke kelas ini untuk teman yang sudah akrab. Begitu. Nah, ya. Sedangkan di sini bahasa lemas kersorangan atau untuk diri sendiri itu lebet. Lebet juga sama, artinya masuk. Abus masuk, lebet juga masuk. Nah, ini digunakan untuk diri sendiri, ya. Misalkan contoh begini. Abdi lebet ke kelas. Nah, ya. Saya masuk ke kelas. Nah, ini kan untuk diri sendiri. Nah, kerbatur untuk orang lain juga sama, katanya lebet di sini ya. Contoh, hayu atuh urang lebet ka kelas. Nah, atau hayu atuh urang lebet ka mall. Ayo kita masuk ke mall. Gitu ya. Itu untuk orang lain.
Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi berbeda dengan bahasa Indonesia. Kata aku itu untuk siapapun. Tapi kalau bahasa Sunda tidak seperti itu, ya. Ada yang sebut bahasa Loma, ya, bahasa kesorangan dan bahasa kerbatu. Nah, ini adalah contoh-contohnya, ya. Nanti kalian pahami ini. Oke, dan catat di buku ya, di halaman 6. Oke, di situ. Tinggal kalian tulis saja artinya. Baik, terus kata alus, bagus, ya. Saya juga bagus artinya. Saya juga bagus artinya. Nah, tulis di sini ya bagus, bagus. Supaya memudahkan kalian untuk menghafalnya. Terus ambek, marah ya. Ini juga bahasa lemesnya untuk kesorangan ambek. Marah sama ya, bendu. Marah. Nah, terus amitan ya, permisi. Ya, sininya juga sama, permios, permisi ya bahasa lemesnya. Permios. Ya, permisi juga itu artinya. Terus arek, mau ya. Bade juga mau, bade juga mau. Nah, tulis ya di sini. Terus bawa, membawa, bantun membawa, candak juga membawa ya. Oke, beli itu membeli, meser juga membeli, ngagaluh juga membeli. Oke, bikin memberi, maparinkeun memberi, ngahaturkeun memberi. Catat ya, nih artinya. Balik pulang, wangsul juga pulang, mulih juga pulang. Oke, buru itu cepat ya. Bujeng cepat, bujeng cepat. Dahar makan, neda makan, tuang juga makan ya. Terus diuk duduk ya, diuk duduk, calik duduk, gering sakit, udur sakit, tedamang sakit juga. Hampura maaf, hapunten maaf, hapunten maaf. Hayang ingin, hoyong ingin, palai ingin. Hudang bangun, gugah bangun. Kadenge terdengar, kakuping terdengar, kadangu terdengar. Nah, ini ya dicatat ya artinya. Oke, lanjut ya supaya kalian mudah menghafalkannya. Nah, di sini kadang ya, kadang ini berbaring, ngedeng berbaring, ebog juga berbaring. Kiih itu kencing ya, kahampangan kencing, kahampangan kencing. Lancek itu kakak ya, pun lancek kakak, tuang raka kakak ya. Kakak di sini bisa kakak perempuan ataupun laki-laki. Terus lahun ataupun ngalahun, ngalahun ini diduduki ya, ngalahun diduduki, mangkon diduduki. Leho itu ini apa, ingusan lah begitu ya, ingusan. Leho ingusan, umbel ingusan. Letah itu lidah, letah lidah, ilat lidah. Mahal mahal ya artinya. Awis mahal, awis mahal. Oke. Malik depan, mayun depan. Mata ya, panon juga mata artinya, soca mata. Mandi ya mandi sini ya. Nah, ini mandi siram, mandi juga. Muga ya, mugia itu sarapan ya. Tuh. Terus ngaran ya, wasta jenengan itu nama. Ngarti ya paham, ngartos juga paham, ngartos paham ataupun mengerti. Nyarita bercerita, nyanggem bercerita, nyarios bercerita. Terus nyaho tahu, terang tahu, kuninga tahu.
parna susah ya, repot susah, wales juga susah. Penta ya atau menta itu meminta, nyuhunkeun meminta, mundut meminta. Percaya ya percaya ya, percanten juga sama percaya. Oke, lanjut. Poho yaitu lupa, hilap lupa ya, lali lupa. Oke. Sare tidur, mondok tidur, kulem juga tidur. Salah ya salah ya, lepat salah, lepat juga salah. Sanggup ya sanggup, sanggem sanggup, sanggem juga sanggup. Nah, jadi itulah ya. Kalian catat artinya supaya kalian paham kata-kata ini ya. Ini contoh bahasa loma dan bahasa lemas. Nah, ketika kalian membuat paguneman ya ataupun percakapan, harus diperhatikan kata-kata ini. Karena nanti ketika kalian membuat percakapan misalkan, atau ketika kalian praktek ya percakapan dengan orang sesama teman yang sudah akrab, berarti bahasanya bahasa apa? Ya gunakan bahasa loma ini. Nah ya, nah ini supaya kalian tahu saja ya. Oh ini loh bahasa lomanya, berarti bahasa yang untuk digunakan sesama teman yang sudah akrab ya. Berarti ketika percakapan ya harus tahu, oh ini kata-katanya ya, bahasa loma. Nah, jadi seperti itu. Begitupun bahasa lemes ya, ada bahasa kersorangan untuk diri sendiri dan ada bahasa kerbatur ya untuk orang lain. Ya tergantung dari konteks kalimatnya ya. Jadi kalian tinggal gunakan saja kata-kata ini ya, tergantung dari lawan percakapan kalian. Jadi seperti itu ya. Nah, baik. Nah, selanjutnya di sini ada percakapan, ini jenis percakapan ya, atau paguneman. Oke, Bapak bacakan dulu ya, dan kalian ikuti ya supaya kalian sedikit-sedikit bisa mengucapkan bahasa ya atau kata dalam bahasa Sunda begitu ya, walaupun kalian tidak percakapan secara langsung, kalian cukup dengarkan apa yang Bapak ucapkan dan ikuti ya, supaya kalian sedikit-sedikit bisa mengucapkan dalam bahasa Sunda. Karena kalau bahasa Sunda itu dibilang gampang ya gampang ya, asal kalian sering dibaca ya dan diucapkan. Kalau dibilang susah sebenarnya sih ya susah kalau kalian jarang ngomong ya, atau jarang dibaca ya percakapannya ya. Karena ya bahasa Sunda ini beda sekali dengan bahasa Indonesia ya. Nah, di situ bahkan intonasinya juga beda dengan bahasa Indonesia. Baik, langsung saja di sini. Ngarang carpon Sunda. Linda ngangkat gagang telepon laluan terus mencetak nomor tujuan. Nah, ini ceritanya adalah paguneman dalam telepon, yaitu tentang ini ceritanya tentang ngarang carpon Sunda ya. Terus si Linda mengangkat telepon ya, dan menekan nomor tujuan yang akan diteleponnya. Oke, begini percakapannya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Tuh. Laras iya sarang Bumina Fitri. Apakah benar ini rumahnya Fitri? Ya, sumuhun. Iya, Abdi Ramana, saya bapaknya. Dupi iya sarang saha. Maaf, ini dengan siapa? Gitu kan? Oh, punten Bapak. Maaf Bapak, Abdi Linda, saya Linda. Rencangan sekolah Fitri. Teman sekolah Fitri. Manawi ayah badai nyanggem sarang Fitri. Nah, di sini ya. Oke, Bapak langsung saja ya ikuti cara bacanya. Ke antos sekedap. Oke. Halo Lin,
Hei, iya Fitri, nya maknya teu apa karena suara abdi bisi lepat we. Fit, kumaha pancen bahasa Sunda teh? Tos rengse dipidamelna atanapi teu acan. Muhun tos beres teu acan. Tos atuh Ari Linda kumaha? Pugu teu acan. Tiasa ningali teu ya. Soalna di rorompok teu aya majalah bahasa Sunda. Janten teu tiasa ningali contoh. Ya sok weh, bade ningali mah ngan ulah niron. Nya moal atuh. Ieu mah bade maca wungkul, bade ngabandingkeun carpon kenging Fitri kumaha? Nya sok atuh. Bade ka dieu ayeuna teu nuju rariweuh kitu. Henteu, sok we rek ka dieu mah urang sakantenan midamel PR matematika ya, sareng bahasa Inggris. Nya atuh ayeuna bade ka bumi Fitri antos we, mangga. Nah, bisa dilihat ya di halaman 8, ini contoh percakapannya. Kalian supaya bisa ya baca saja berulang-ulang ya. Apa yang Bapak tadi ucapkan ya, kalian tinggal ikutin saja ya. Diputar lagi, insya Allah pasti bisa. Nah, oke. Karena kita daring ini susah ya, praktek percakapannya. Jadi Bapak minta kalian ya ikutin saja apa yang Bapak ucapkan begitu tadi ya. Nah, itu insya Allah nantinya akan bisa. Nah, jadi itu ya. Ini jenis percakapan atau pagunemannya. Nah, jenis percakapan ini ya atau paguneman ini ada hubungannya dengan tata krama bahasa tadi ya. Tata krama bahasa tadi adalah penggunaan bahasa ya untuk bahasa loma teman yang sudah akrab, bahasa lemas kersorangan ya di sendiri ataupun kerbatur ataupun dengan orang lain ya. Tergantung dari konteks kalimatnya. Nah, seperti kata di sini nih ya, Bapak jelaskan. Nih, ada kata misalkan sumuhun ya abdi. Nah, kata abdi ini adalah nah ya untuk diri sendiri ya. Jadi kata abdi ini adalah untuk diri sendiri yang artinya adalah saya. Tetapi kalau misalkan bahasa lomanya dari abdi yaitu urang. Urang itu diterapkan ya untuk sesama teman yang sudah akrab atau bahasa loma. Ya, itu. Jadi ada abdi ya, ada urang ya. Tuh. Bahkan ada yang bahasa seperti aing ya. Cuman kalau aing ini eh, kebilang kasar begitu ya, tapi artinya sama saya begitu. Nah, jadi itu ya. Jadi harus diperhatikan ketika kalian membuat paguneman dalam bahasa Sunda atau percakapan bahasa Sunda, eh, kata apa sih yang pas ya. Misalkan ini percakapannya dengan sesama teman sudah akrab, oh berarti kata loma begitu ya. Apa mungkin untuk orang lain, oh berarti menggunakan kata yang ini begitu kan, berbatur. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi itulah di bahasa Sunda ya. Baik, mungkin itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya adalah tata krama bahasa ini bahasa yang digunakan ya, bahasa yang digunakan baik dalam paguneman ya ataupun yang lainnya ya. Nah, jadi itu. Oke. Baik, sampai di sini Bapak rasa kalian paham ya. Kalaupun nanti ada yang kurang paham, kalian bisa bertanya melalui email Bapak ya. Nanti Bapak akan sebutkan emailnya. Insya Allah Bapak akan jawab ya. Apa pertanyaan yang kalian kirim via email. Oke, dan selanjutnya
kalau kalian sudah paham dan mengerti, kalian ada tugas yaitu buat paguneman atau percakapan bahasa Sunda ya. Nggak usah banyak-banyak ya. Misalkan mau 1 lembar ya ataupun setengahnya ya situ. Setelah kalian selesai, kalian kirim lewat email Bapak ya. Ini ya email Bapak. Oke, kalau kalian belum tahu caranya, cara apa kirim via email ya, kalian tinggal di googling saja ya. Sekarang kan sudah canggih ya, sudah ada internet. Bapak rasa kalian sudah paham lah ya tentang kirim via email ya. Kalian tinggal bikin saja paguneman ataupun mau dipoto ya, kirim via email. Misalkan kalian tulis di buku paguneman ya atau percakapan bahasa Sunda, setelah itu foto terus kirim via email ya. Kalau di HP biasanya share email, nah tulis email Bapak ini ya. Ini semuanya huruf kecil ya. Oke, nah iya juga huruf kecil. Oke, jadi supaya kalian bisa ya membuat percakapan bahasa Sunda. Nah, jangan lupa ya gunakan bahasa tadi ya, bahasa Loma ya ataupun bahasa Lemes ya, tergantung dari konteks percakapannya. Atau kalau kalian misalkan susah ya, kalian bisa lihat contohnya di internet banyak, tapi jangan disalin ya, jangan disalin ya. Justru kalian coba apa sedikit-sedikit buat sendiri ya gitu kan. Nah, contohnya jadi katanya ini misalkan tadi apa misalkan kata bawa, misalkan bantun, candak, nah bikin seperti itu ya. Jadi itulah ya. Jadi intinya kalian bikin percakapan bahasa Sunda bebas ya dan kirim via email. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.